Kayak dia tuh ngumpulin dewa-dewi gitu buat melihat kalau ini istri dia tuh berselingkuh dengan dewa Ares, guys. Halo semuanya, jadi hari ini kita mau chat time lagi, cuman chat time ini tentang mitologi Yunani gitu guys. Nah, gue kayak nggak tau kenapa lagi seneng banget baca-baca tentang ini, dan kayak ini tuh menarik banget gitu loh tentang dewa-dewa dalam mitologi Yunani. Kurang lebih ada 12 dewa Yunani yang mereka tuh tinggalnya di Gunung Olympus. So, mitologi Yunani ini merujuk kepada dewa-dewi yang mengatur alam semesta guys. Nah, ke-12 dewa ini dinamain dengan dewa-dewi Olympus. Nah, kenapa mereka dinamain dewa-dewi Olympus? Karena mereka itu punya istana di Gunung Olympus dan mereka tinggal di sana. Oke, so ke-12 dewa-dewi ini tuh sebenarnya adalah generasi ketiga dari generasi para dewa pada zaman dulu gitu guys. Nah, pertama itu ada Protogenoi, dan kemudian lagi Titan, dan baru dewa-dewi Olympus ini. Para dewa ini terdiri dari 12 dewa-dewi yang 6 diantaranya itu merupakan keturunan asli, yaitu dari generasi Titan, dan kemudian 6 sisanya itu merupakan anak dari Zeus. Mereka juga memiliki setidaknya satu unsur yang mereka kuasai. So, ini dia ke-12 dewa-dewi yang ada di generasi Olympus ini guys. So, yang pertama ada Zeus guys. Berdasarkan mitologi Yunani klasik, dewa Zeus ini merupakan penguasa Olympus guys. Jadi dia itu kayak rajanya para dewa dan penguasa di sana. Kalau dalam mitologi Romawi itu, dewa Zeus itu disebutkan sebagai dewa Jupiter. Nah, dewa Zeus ini kayak punya banyak banget konflik gitu loh guys dalam mitologi Yunani. Tapi dewa Zeus ini tuh kayak dewa abadi gitu guys. Jadi dia tuh nggak bisa terjerat dalam masalah konflik yang fana. Zeus merupakan anak termuda dari Kronos dan Rhea, dan ia dibesarkan oleh Mother Earth atau Gaia. Kemudian setelah dia dewasa, dia menggulingkan kekuasaan ayahnya dan menjadi penguasa dunia. Zeus ini memiliki kekuasaan dalam mengendalikan langit dan bumi. Dia juga disebutkan sebagai dewa iklim, dewa cuaca, dewa petir, dan dewa takdir. Sumpah ini lagi hujan gitu guys, hujannya deras banget. Kalau misalnya berisik, I'm sorry. So, yang kedua ada Poseidon. Poseidon ini dikenal sebagai dewa Neptunus pada mitologi Romawi. Ia merupakan penguasa laut yang tinggal di bawah laut bersama dengan istrinya. Ia juga dikenal sebagai dewa pembawa badai dan gempa bumi guys. Karena katanya dia itu mampu mengendalikan lautan dan juga dunia bawah laut. Dewa ini digambarkan sebagai dewa perkasa yang menaiki kuda setengah ikan, dan dia itu kayak selalu membawa trisulannya dia tuh yang kayak gini lah, ntar gue taruh gambar sini yang kayak gitu-gitu. Dan Poseidon ini sangat dihormati, kayak diagung-agungkan gitu oleh nelayan dan pelaut pada zaman dulu kala. Yang ketiga ada Dewa Ares. Nah, si Ares ini merupakan anak dari Dewa Zeus dan Dewi Hera. Ia dikenal sebagai dewa perang karena kebrutalannya dalam melakukan peperangan. Dalam mitologi Romawi kuno, ia disebutkan sebagai Dewa Mars. Nah, tapi guys, walaupun dia itu disebut sebagai dewa perang, tapi banyak banget kerajaan-kerajaan pada zaman dulu kala yang nggak mau nyembah dia, karena katanya dia itu kejam dan dia nggak punya sama sekali belas kasihan kepada masyarakat orang-orang gitu. Ia dikenal sebagai dewa yang penuh dengan kemarahan guys. Penggambaran dirinya itu diliputi oleh api, dan dia itu kayak selalu pakai baju zirah perang gitu, dan dia selalu pakai kayak topi atau itu buat perang gitu kali ya, helm gitu, dan juga tombak kayak buat perang. Yang keempat ada Dewi Hera guys. Nah, Dewi Hera ini merupakan ratunya para dewa, dan dia merupakan istri dari dewa Zeus. Sama seperti Zeus, dia juga merupakan anak dari generasi Titan, yaitu Titan Kronos dan Titanis Rhea. Dan Hera ini sebenarnya merupakan kakak perempuan dari si Zeus guys. Dewi Hera ini dikenal sebagai dewi pelindung dalam pernikahan, kelahiran, dan persalinan, dan pengatur bintang-bintang di angkasa guys. Dan dari pernikahannya dengan dewa Zeus, mereka memiliki 3 orang anak bernama, yang pertama itu ada Ares, yang kedua ada Hephaestus dan Eileithyia. Yang kelima ada Dewa Hermes. Dewa Hermes ini dikenal sebagai dewa yang tampan dan cerdas guys. Kalau dalam mitologi Romawi kuno, dia disebut sebagai Dewa Merkurius. Hermes ini merupakan anak dari Dewa Zeus dan Maia. Ia dikenal sebagai dewa pengantar pesan, penunjuk jalan, dewa pelindung para petualang, dan dewa penuntun arwah. Dia juga dijuluki sebagai dewa psikompos, yang berarti pengantar arwah menuju dunia bawah. Dan dia itu keren banget guys, dia bisa ngelewatin 3 dunia,
yaitu pertama dunianya para dewa, yang kedua dunia manusia, dan yang ketiga itu dunia alam bawah, kayak dunia akhirat gitu istilahnya. Yang keenam ada Dewi Aphrodite. So, Dewi Aphrodite ini dikenal sebagai Dewi Cinta, dan dia digambarkan sebagai wanita yang memiliki paras cantik, dan katanya orang-orang yang lihat dia tuh bakal langsung jatuh cinta, guys. Mungkin kalau sekarang tuh kayak Cupid gitu kali ya kalau di werewolf, ya nggak sih? Tahu kan maksud gue? Ia merupakan lambang kecantikan, bujuk rayu, lambang nafsu, kebahagiaan, dan dipuja sebagai dewi kesuburan bagi para wanita. Dan ia memiliki suami bernama Dewa Hephaestus, tapi dia nggak punya anak dari suaminya dan malah punya anak dari kekasihnya yang bernama Dewa Ares. Yang kalau kalian ingat tadi itu merupakan dewa perang, guys. Nah, kalau misalnya dalam mitologi Romawi dia dinamakan sebagai Dewi Venus. Yang ketujuh ada Dewi Athena. Ia merupakan anak dari dewa Zeus dan Metis, dan dia merupakan anak kayak tertuanya gitu, guys. Dia lahir duluan gitu, anak pertama. Athena ini merupakan dewi kebijaksanaan dan penyusun strategi dalam perang. Selain itu dia juga dikenal sebagai dewi seni, keindahan jiwa, dewi kepandaian, dan pendidikan. Ia digambarkan sebagai wanita dengan aura yang kuat dan cerdas, menggunakan baju perang yang lengkap dan dilengkapi juga dengan pelindung kepalanya gitu. Dia juga megang perisai dan tombak. Dewi Athena ini ternyata memiliki hewan kesayangannya berupa burung hantu. Gak apa-apa sih, burung hantu emang lucu. Athena juga merupakan pelindung para gadis perawan karena dia juga perawan, guys. Kalau dalam mitologi Romawi itu kesamaannya dia kayak Dewi Minerva. Yang kedelapan ada Dewa Apollo. Apollo dikenal sebagai dewa matahari, cahaya, musik, ramalan, panahan, penyembuhan, dan pelindung bagi para kaum muda. Ia merupakan anak dari Zeus dan Leto, dan ternyata dia juga punya kembaran bernama Artemis, guys. Dan dia tuh kayak punya kekuasaan khusus, yaitu dia bisa menggerakkan matahari dan dia juga mengatur pencahayaan di bumi, guys. Dewa Apollo ini tuh dewa yang tampan, guys, tapi karena ketampanannya dia tuh kayak angkuh, kayak sombong itu loh, guys. Dan dia tuh mengira kalau semua cewek itu bakal jatuh cinta sama dia. Tapi kenyataannya adalah semua kisah cinta Apollo berakhir dengan tragis. So, buat kalian nih yang ngira diri kalian ganteng, ya udah 11-12 lah sama Apollo ini. Dan dia juga dikenal sebagai salah satu dewa pemarah, guys. Yang kesembilan, Dewa Hephaestus. Nah, Dewa Hephaestus ini dikenal sebagai dewa api, dan dia merupakan suami dari Dewi Aphrodite. Dia juga merupakan salah satu anak dari Dewa Zeus, guys. Dia ini memiliki kemampuan dalam mengolah besi dan menciptakan suatu benda-benda yang luar biasa, yang kayak keren-keren gitu lah ya, guys. Mungkin kalau sekarang kayak teknologi gitu mungkin. Contohnya dia tuh kayak bikin petir untuk Dewa Zeus dan baju perang untuk Achilles. Tapi digambarkan bahwa dia merupakan dewa yang pincang dan buruk rupa, guys. Kayaknya tuh kisah cintanya dia tuh kelam banget. Di sini disebutin kalau istrinya itu selingkuh gitu. Terus dia tuh kayak bikin jaring jebakan gitu buat ngejebak mereka berdua ini, dan disaksikan oleh dewa-dewi lainnya. Kayak dia tuh ngumpulin dewa-dewi gitu buat ngelihat kalau ini istri dia tuh berselingkuh dengan dewa Ares, guys. Yang ke-10 ada Dewi Artemis. Dewi ini dikenal sebagai Dewi Bulan, pelindung alam dan hewan liar, guys. Dan dia itu senang banget berburu bersama saudaranya Apollo. Dia juga merupakan Dewi kesucian dan kesuburan. Nah, makanya para pengikutnya itu juga harus menjaga kesucian dirinya, guys. Dia digambarkan sebagai gadis muda yang cantik dan selalu membawa busur beserta panahnya, serta ia juga dikelilingi oleh hewan-hewan kesayangannya seperti rusa, serigala, dan babi hutan. Dia juga punya kemampuan memanah terbaik di antara para dewa lainnya di Olympus. Yang ke-11 ada Dewi Hestia. So, Dewi Hestia ini merupakan kakak tersulung dari Dewa Zeus. Jadi dia itu merupakan anak pertama yang dilahirin, guys. Jadi yang pertama lahir itu Dewi Hestia, yang kedua ada Dewi Demeter, yang ketiga ada Dewi Hera, yang keempat ada Dewa Hades, yang kelima Dewa Poseidon, dan yang keenam yang paling terkenal itu yaitu Dewa Zeus. Ia adalah Dewi perapian dan pelindung keluarga, guys. Ia digambarkan sebagai perempuan bersahaja dengan menggunakan pakaian penutup berwarna putih. Hestia dihormati oleh para dewa dan juga manusia karena dia itu kayak ada di mana-mana gitu, guys. Baik itu di kuil maupun di rumah. Setiap kota di Yunani itu kayak punya perapian besar yang dia jaga supaya terus menyala. Dan api ini akan dibawa ketika mereka ingin mendirikan kota baru, guys. Kalau misalnya dalam mitologi Romawi, dia itu dikenal sebagai Dewi Vesta.
Yang ke-12 atau yang terakhir ada Dewi Demeter. Demeter merupakan dewi pertanian, dewi bunga, dan dewi kesuburan tanah, guys. Jadi dia tuh kayak mengendalikan musim panen di dunia gitu loh, guys. Dan rambutnya itu menggambarkan untayan bulir-bulir dari gandum, padi. Nah, jadi Demeter ini disebut sebagai pengganti Hades karena si Hades ini senang tinggal di dunia bawah. Demeter juga dikenal sebagai dewi pengendali musim. Jadi tuh ketika dia sedih, di bumi itu bakalan terjadi musim dingin. Begitu juga kalau misalnya dia senang, di bumi itu bakal terjadi musim semi, guys. So, itu dia ke-12 dewa-dewi pada mitologi Yunani. Dan orang-orang Yunani itu menganggap ini merupakan bagian dari sejarah mereka, guys. Orang-orang Yunani kuno juga menggunakan mitologi untuk menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di alam. So, itu dia cerita tentang dewa-dewi pada mitologi Yunani. Siapa di antara kalian yang suka sama cerita kayak gini? Komen di bawah, guys. So, gitu dulu videonya hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe. Komen juga di bawah ada ide-ide apa lagi buat konten selanjutnya. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian yang suka sama cerita-cerita kayak gini, guys. Oke? Terus kalau misalnya nonton banyak, mungkin gue akan bikin satu-satu kayak Dewi Hera, Dewa Zeus, kayak gitu-gitu, guys. Oke? Karena tuh ceritanya bener-bener seru banget sih, guys. See you on my next video. Bye-bye!